الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah yang berbahagia, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah mentakdirkan kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Tidaklah sanggup kita melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini jika Allah tidak berkehendak. Allah yang selalu memberikan kita nikmat, seberapa banyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah tetaplah mulia, Allah tetaplah ramah. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan, Allah tetaplah menjadikan kita hidup dengan tanpa ada biaya sedikit pun, dengan tanpa ada pengeluaran sedikit pun untuk membeli segala apa yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya. Maka patutlah, layaklah kita untuk tetap bersyukur dan menyembah kepadanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap ketika wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru kita semuanya, suri tauladan kita semuanya. Dengan sunnahnya kita bisa menikmati agama yang dibawa oleh beliau, dan berharap kita adalah umat yang istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya dan mendapat syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, di dalam kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi disebutkan beliau mengajarkan satu doa untuk guru-guru kita. Di dalam kitab At-Tibyan disebutkan, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la turhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku, dan jangan halangi keberkahan ilmu darinya untuk diriku. Doa yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini adalah pelajaran buat kita bahwa kita memiliki guru. Kita memiliki guru dari SD, kita memiliki guru dari SMP, kita memiliki guru dari SMA, kita memiliki guru dari universitas, dan semua yang mereka berikan kepada kita adalah ilmu. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika engkau ingin bertanya tentang sesuatu, maka tanyalah kepada yang memiliki ilmu jika engkau tidak mengetahui. Guru yang mengajarkan kita dari sesuatu yang kita tidak bisa menjadi bisa. Guru yang menjadikan kita memiliki akhlak mulia karena dicontohkan oleh seorang guru. Dan kita tidak boleh merasa mulia sebaik apapun kita kepada guru kita yang dia mengajarkan
kita dari kecil sampai usia sekarang ini. Ada satu kisah yang sangat menarik, kisah nyata yang terjadi di kota Tari. Hubungan antara guru dengan murid yang mungkin kita bisa ambil hikmahnya. Ada di dalam pesantren di kota Tari, itu ada seorang murid yang sangat cerdas sekali, sangat pintar sekali. Dia mampu meniru, menghafal, mengikuti apa yang disampaikan gurunya. Hingga setiap kata, setiap ilmu, setiap tausiah yang disampaikan oleh guru tersebut, dia, murid ini mampu untuk menghafal dan mengamalkannya. Setiap kitab yang diwajibkan untuk dihafal, dia mampu hafalkan. Setiap apa yang disampaikan oleh gurunya, dia sanggup untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Akan tetapi berjalannya waktu dengan kemampuan yang sangat sempurna ini, tiba-tiba setan menggoda dia. Langsung di dalam hatinya ada sifat ujub, sifat bangga diri, sifat bahwa di dalam hatinya ada muncul sifat, saya sudah sederajat dengan guru, saya levelnya sudah sama dengan guru. Sehingga pada suatu saat ketika dia tidak hadir di dalam majlis tersebut, dia tidak izin terlebih dahulu untuk tidak hadir. Sampai-sampai ketika dia berpapasan dengan gurunya yang selalu memberikan masukan dan tausiah, dia memanggil gurunya dengan namanya. Guru tersebut, yaitu Habib Abdullah, ketika mendengar muridnya mengucapkan namanya, dia bersabar. Ketika dia melihat muridnya tidak datang di majelisnya dan tidak izin, dia bersabar. Akan tetapi pada satu saat kemudian dia bertanya, di mana fulan? Kenapa dia tidak hadir di majelisku? Ketika itu kemudian ada salah satu sahabatnya menjawab, dia ada di luar pesantren. Dia sedang berdakwah, menerima undangan dari umat untuk berdakwah. Habib Abdullah yang pada saat itu sudah dipanggil dengan namanya, sudah dianggap sederajat dengan muridnya, tetap bersabar. Akan tetapi pada saat itu mendengar dia si murid ini tidak ada di majlis, dia hanya mengatakan, biarlah dia pergi dengan jasanya saja, tapi tidak dengan ilmunya. Jemaah yang berbahagia, apa yang terjadi dengan si fulan, si murid ini ketika keluar dari pesantren? Ketika dia naik podium, dia akan berdakwah, dia akan menyampaikan ilmu. Yang terjadi adalah ketika dia memberi salam, sholawat, kemudian tidak terucap sedikit pun dari lisannya ilmu. Tidak sanggup dia menyampaikan dakwah pada saat dia di atas podium. Kemudian dia bertanya, aina ilmi? Di mana ilmuku? Di mana ilmuku? Yang dulu dia pintar, yang dia dulu menghafal kitab, menghafal Quran, kemudian pada saat di atas podium tidak ada sedikit pun ilmu yang ada di dalam hatinya karena tidak ada ridho dari seorang guru. Jamaah yang berbahagia, ketika dia turun, kemudian dia menangis, akan tetapi penyesalan tinggal penyesalan. Dia sudah melakukan satu hal yang menyakiti hati seorang guru, yang menjadikan keluar dari ucapan lisan seorang guru yang tadinya guru ini bersabar untuk tidak mengucapkan, akan tetapi karena akhlak yang ditampilkan oleh murid ini kepadanya, kemudian keluarlah ucapan seperti tadi, dan itu menjadi doa. Jamaah yang berbahagia, yang diajarkan oleh Imam Nawawi tadi, Allahumma astur aiba muallimi anni, ya Allah ya Tuhan kami, tutuplah aib yang dimiliki oleh guruku dariku. Maksudnya apa? Kita berusaha untuk tidak melihat aib yang ada pada seorang guru.
Guru itu, guru SD, SMP, SMA, ketika kita melihat keburukan yang ada pada diri guru tersebut, anggaplah itu sangat manusiawi dan kita tutup itu dan kita tidak perlu tiru. Sehingga kita tetap hormat kepada guru kita, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Karena apa? Sekarang sudah terjadi. Lihat, etika yang dimiliki oleh putra-putri kita. Bahkan untuk mencium tangan guru kita sekarang sungkan. Bahkan sekarang untuk mencium tangan guru, anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak mengerti cara mencium tangannya. Dia hanya memegang kemudian menundukkan kepala, tidak mencium tangan guru kita yang dia mengajarkan dari nol sampai bisa. Dan sekarang terjadi, ada bahasa yang disampaikan, jangan engkau mengkultuskan gurumu. Bukan mengkultuskan, ini adalah tanda tawadu bahwa seorang murid haruslah hormat kepada gurunya. Guru yang ikhlas, yakinlah di dalam hatinya tidak butuh penghormatan. Guru yang karena Allah, yakinlah di dalam hatinya tidak butuh penghargaan. Akan tetapi guru dan murid punya etika. Guru dan murid punya akhlak. Siapa guru, siapa murid. Dan kita harus betul-betul menjaga bahwa kita adalah murid dari guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita, dan wajiblah kita menghormat kepada guru-guru kita. Jamaah yang berbahagia, tanamkan kepada kita, tanamkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, bahwa guru wajib dihormati. Karena bisa jadi ilmu yang sekecil apapun atau sebanyak apapun, jika kita tidak menghormat kepada guru, jangan-jangan itulah yang menghalangi keberkahan ilmu kita, dan bisa jadi menghalangi kehidupan, keberkahan kehidupan kita. Jamaah yang berbahagia, amalkan doa ini di dalam kitab At-Tibyan. Allahumma stur aibat muallimi ani wa la tudhi barakata ilmihi minni. Sehingga kita berusaha sebaik mungkin agar kita mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan kepada jemaah sekalian, sehingga kita betul-betul dalam inti khutbah yang singkat ini, mari kita hormati guru kita dan jangan sakiti hati mereka-mereka, sehingga kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan bila ghaya wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة